Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Raini dari Depok. Agak deg-degan. Silahkan Mbak ini. Oke, Pak Ustadz, saya mau bertanya, selama saya menikah dengan suami saya, sekarang sudah hampir 8 tahun, tapi saya masih merasa bersalah sama suami saya. Karena semenjak menikah dengan saya, hidupnya beliau itu berubah total. Karena suami saya itu anak bungsu dan laki-laki satu-satunya di keluarganya, kehidupannya lumayan baik-baik saja. Ketika menikah dengan saya, kehidupan beliau berubah. 2 tahun kita menikah, beliau sakit, yang sempat mengkhawatirkan sakitnya sampai benar-benar nggak tahu apa. Selama 2 tahun kita cari tahu sakitnya, sudah ke dokter segala macam, tapi alhamdulillah dengan izin Allah suami saya sudah sembuh sekarang. Tapi rasa itu tetap ada, rasa bersalah saya terhadap suami saya tetap ada, karena saya merasa dengan beliau menikah dengan saya hidupnya menjadi sulit. Beliau sakit, beliau harus menafkahi saya, beliau harus menafkahi keluarga saya, gitu. Karena semenjak saya punya anak yang pertama, di umur anak saya yang pertama 7 bulan, beliau meminta saya untuk berhenti bekerja agar saya bisa mengurus anak saya. Tapi saat itu saya sempat menolak, karena saya berpikir dengan saya bekerja saya akan dapat membantu beliau untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kebutuhan untuk keluarga saya seperti ibu, bapak dan adik saya. Karena ibu dan bapak saya sudah tidak bekerja, jadi itu menjadi kewajiban saya. Nah, selama pernikahan ini saya merasa bersalah, selalu merasa bersalah, dan saya selalu minta maaf kepada beliau karena sudah menyulitkan hidupnya. Walaupun beliau sering mengatakan tidak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, kamu doain aku aja, tapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang, Pak Ustadz. Sampai akhirnya pun di tahun 2024 kemarin saya terdiagnosa depresi. Gara-gara perasaan itu? Hidup suami saya semakin berat karena dengan adanya saya, dengan adanya orang tua saya selalu merasa bersalah dan saya selalu minta ampun sama beliau gitu. Tapi nggak pernah hilang rasa bersalah saya. Bagaimana Pak Ustadz untuk cara mengatasi rasa bersalah ini? Apakah apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Mbak Raini. Insyaallah. Tapi Masnya nggak ikut hari ini ya? Kebetulan nggak, karena bekerja. Lagi bekerja ya? Ya, monggo silakan. Rasa sudah beramal. Saya sudah nyekolahkan anak yatim, saya sudah bangun pondok, saya sudah punya amal jariah. Padahal amal kita belum seberapa. Itu kerja setan. Saya sudah beramal, saya sudah beribadah, saya sudah banyak berbuat, padahal kita belum berbuat seberapa. Itu kerja setan. SOS, standar operasional setan. Ada juga tuh tupoksinya ya? Iya. Oh. Tapi ada satu lagi. Apa dia? Merasa sudah berbuat kesalahan padahal sebenarnya kita tidak salah. Itu kerja setan juga? Itu kerja setan juga. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengatakan kamu kurang. Kamu sudah melakukan ini, kamu salah, kamu. Dia selalu membisikkan ke kita bahwa kamu sudah salah. Yang mengalami seperti yang ibu alami bukan cuma ibu saja. Bukan cuma kakak saya. Saya pun mengalami itu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya kan punya perasaan. Perasaan ini ada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dalam syair diungkapkan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya rasa itu letaknya di dalam.
Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan lidah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam. Kalau kakak nggak pernah cerita itu, kita semua nggak tahu dan siapapun nggak tahu. Berapa banyak orang tidak pernah menceritakan perasaannya, hanya dia diam sambil ngemil. Harus ngemil itu. Yang lain-lain lah pokoknya. Makanya semua yang kita rasakan itu mesti kita ceritakan. Baru kita tahu, oh ternyata yang saya rasakan tidak hanya saya saja yang merasakan, orang lain juga. Apakah Ustadz Somad sebagai manusia juga merasakan perasaan yang pernah dirasakan orang, merasa bersalah, merasa, ya saya merasa. Mestinya istri saya ini kuliah. Dia sekarang sedang ketawa-ketawa di kantin dengan teman-temannya. Tapi dia justru menikah dengan saya. Meninggalkan kampung halamannya dari Jombang, Jawa Timur sana ke Pulau Sumatera. Lalu kemudian dia mesti ngurus anak, dia ngurus pondok, dia ngurus guru, dia ngurus dapur. Berarti aku sudah menghilangkan masa muda dia. Berarti aku salah. Setan sudah mulai mencoba itu ke saya. Tapi nggak mempan. Kenapa? Karena saya tahu ini trik kamu kan setan. Aku tidak salah, saya tidak salah. Saya salah kalau Quran mengatakan saya salah. Saya salah kalau Nabi mengatakan saya salah. Saya salah kalau ulama mengatakan saya salah. Saya tidak salah. Jadi sayalah yang meyakinkan diri saya bahwa saya tidak salah. Bahwa istri saya terbang jauh dari kampung halamannya, dia tidak sedang berbuat dosa. Dia menyempurnakan setengah imannya, dia mentaati patuh orang tuanya, gurunya, dan dia tidak dipaksa oleh pihak manapun. Lalu kemudian bahwa dia kuliah, dia tetap bisa kuliah. Dia ada mengurus santri, dia ada guru-guru, dan saya bertanya ke dia bahagia. Dia mengurus, dia Al-Qur'annya tidak hilang, hafalan Qur'annya tetap bisa, dia bisa kontrol, dia bahagia, ada ATK, ada SD, ada SMP, ada aliyah. Maka aku tidak bersalah. Yakinkan diri kita bahwa kita tidak salah. Aku tidak salah. Di pikiran aku tidak salah, di hati aku tidak salah. Nggak mempan juga tulis, print, tempel di depan kulkas. Karena sering lihat. Aku tidak salah. Harus kulkas, Ustaz. Pokoknya semua yang dilihatlah bahwa aku tidak salah. Tanamkan ke diri kita bahwa aku tidak salah. Setelah itu baru kita menjadi kuat bahwa justru dia sedang beramal soleh. Dia menikah dengan saya tidak dipaksa, dia menjadi suami saya, dia bekerja, dia sehat. Bahwa sakit, siapapun bisa sakit. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasambin wala saqamin wala syaukin. Orang yang sakit gundah gulana, tertusuk duri tapak kakinya, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Bahwa dia menafkahi saya, itu menjadi amal ibadah. Sodakoh yang paling besar adalah nafkah suami kepada istri. Tuh, nafkah suami. Maka ketika dia menafkahi, maka ibu yakinkan, kakak yakinkan, saya tidak salah. Suami saya kalau dia sakit, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Bahwa dia memberikan nafkah kepada saya, memang kewajiban seorang suami, dan dia dapat pahala dua. Pertama, pahala memberi nafkah. Yang kedua, pahala sebagai sodakoh. Kalau memberi sedekah ke masjid, pahalanya satu. Tapi kalau memberikan nafkah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada mertua, maka itu terhitung sebagai sodakotun wasilah, sodakoh dan silaturahim. Tapi yang namanya setan, dia bisa nempel file. File yang sudah saya kasih ini, ditempelnya dengan file yang baru. Maka potong video ini, putar ulang-ulang di telinga. Datang setan, nih video Ustadz Somad. Bacaan-bacaan zikir. Wirid 10 jangan sampai tinggal. Habis sholat subuh, awal hari. Habis sholat maghrib, awal malam. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falak, An-Nas, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis, la ilaha illallah,
tutup dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tips cara mengusir setan adalah dengan keyakinan yang kuat terhunjam ke pikiran dan hati, dan dengan zikir, wirid, bacaan-bacaan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hatinya sempit, aku bersalah, dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan. Setan selalu nyuruh kita susah. Kamu susah, kamu ini, kamu begini. Dibukakan Allah pintu kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci, pikiran yang tertutup, Al-Fatihah dibuka. Qul huwallah 3 kali. Seorang sahabat Nabi membaca Qul huwallah dari isya sampai subuh, dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, inna la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 Qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali Qul huwallah sama dengan sekhatam Quran. Al-Falaq dengan An-Nas itu melepaskan 11 simpulan setan. Setan itu kalau dia menyihir, dia menggunakan 11 tali simpulan. 11 tali simpulan itu dibuka dengan 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Awal Al-Baqarah alif lam mim, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Seandainya manusia membaca awal dan ujung Al-Baqarah sehari semalam, lakafatahu, itu sudah mencukupkan dirinya beramal. Ayat kursi tentang penjaga zakat, namanya Abu Hurairah, menangkap pencuri yang ternyata pencurinya itu setan. Setan mengatakan baca ayat kursi, tidak diganggu oleh setan dari petang ke pagi, dari pagi ke petang. Habis itu dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah ada pencuri, saya tangkap, dia mengatakan kalau dibaca ayat ini setan nggak ganggu. Kata Nabi, dia memang setan. Yang kamu tangkap tadi itu setan, cuman kamu nggak tahu kalau dia setan. Dia memang nggak pernah betul ngomongnya, kecuali yang tadi dia betul. Memang dia takut. Lalu kemudian dibaca la ilaha illallah. Afdalu zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan sholawat, karena amal kita tidak diterima kalau tidak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 bacaan itu enggak sampai 5 menit, tapi jangan bacanya terlalu cepat seperti dapat bakwan panas.